Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Dr. Ervenes. Saya merupakan praktisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang masa subur. Akhir-akhir ini ada banyak yang bilang 14 hari di rumah istri bisa positif dong dok. Itu kan ya, corona ya sih negatif, istri positif dong. Jadi kali ini kita akan membicarakan mengenal sedikit tentang masa subur, teman-teman. Kalau kita bicara sebenarnya siklusnya namanya haid ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan haid itu teman-teman, sebelum kita lebih lanjut, normalnya itu berapa lama frekuensinya? Normal haid itu adalah sekitar 28 hari plus minus 7 hari teman-teman. Itulah normalnya. Ada yang bilang di literatur ada yang bisa sampai 24 sampai 38 hari, tapi mayoritas plus minus 28 hari plus minus 7 hari. Nah, di situ. Jadi pertama teman-teman tahu dulu nih. Punya saya kira-kira tiap bulan nggak? Apa tiap 31 hari atau tiap 28 hari gitu, atau panjang pendek? Yang pertama 22, yang kedua 32, tapi kan masih masuk range normal ya teman-teman ya. Nah, itu dulu yang pertama aku tahu. Oke, yang kedua teman-teman, bagaimana dengan tanda-tanda ovulasi? Yang pertama, perubahan pada keputihan teman-teman. Jadi yang biasanya keputihannya biasa-biasa aja, kali ini menjadi lebih pekat, seperti putih susu bening, ya kan teman-teman. Kalau buka telur itu ya, putih susu bening ya, terus agak sedikit lengket. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, payudara teman-teman. Jadi payudara akan terasa lebih kencang. Prosesnya karena ada hubungannya dengan hormonal ya teman-teman ya. Nah, ada juga teman-teman yang peningkatan suhu tubuh. Jadi peningkatan suhu tubuh ini nggak perlu banyak-banyak, 0,2 sampai 0,5 aja. Jadi tapi tiap hari harus ngukur. Ini juga bisa, jadi kalau ini sudah ada peningkatan, biasanya dalam 1 hari depan itu akan terjadi ovulasi. Tapi ini ada jeleknya teman-teman ya. Bagaimana kalau lagi ada infeksi, panas, nggak enak badan, masuk angin, gitu kan? Udah keganggu, nggak bisa ini. Jadi kurang bermanfaat menurut saya. Jadi yang mengatur kehamilan itu kan sebenarnya cuma satu teman-teman ya. Telur yang baik, ada spermatozoa, pembuahan, jadilah kehamilan. Karena itu menghindarnya senggama itu pada saat tidak ada telur, betul kan? Nah, jadi kita hindari masa-masa ovulasi seperti ini. Oke, sekarang saya akan bicara tentang caranya. Jadi sebenarnya teman-teman, kita mengenal satu cara namanya calendar based method. Calendar based method ini dibagi menjadi 2. Yang pertama standard day method, sama yang kedua calendar rhythm method. Yang standard day method ini tiap bulan sama, setiap siklus sama, pokoknya hari kesekian sampai sekian. Kalau yang rhythm tergantung disesuaikan dengan variasi setiap siklus setiap bulan. Standard day method ini teman-teman itu sudah fix setiap bulan. Pada bulan pertama hari ke-8 sampai ke-9, 8 sampai ke-19 tidak boleh melakukan hubungan seksual. Hari pertama itu maksudnya apa? Hari pertama haid. Itu sudah dihitung 1. Jadi 1, kalau haidnya sampai 7 hari teman-teman, berarti hari ke-8 udah nggak bisa. Sampai ke-19. Ya kan? Lanjut lagi hari ke-20. Tuh, ada syaratnya. Maka ini yang pertama, ini syaratnya adalah haidnya, variasinya tiap bulan itu sekitar 26 hari sampai 32 hari teman-teman. Tidak boleh yang lebih dari itu. Oke. Nah, yang kedua,
kita bicara tentang kalender written method. Jadi teman-teman, kalender written method ini caranya adalah height tercepat dikurangi 18 hari dan height terpanjang dikurangi 11. Ada buku lain yang bilang dikurangin 20 hari. Nah, ini agak sedikit berbeda karena permasalahannya kita jelasin yuk. Jadi saya sambil gambar kali ya. Oke, teman-teman, maafkan tulisan jelek saya. Oke, pertama anggap aja teman-teman ini adalah suatu siklus yang pertama 28 hari. Kita harus balik ke di sini teman-teman, dikurang 14. Jadi dikurang 14 itu adalah suatu hal yang fix teman-teman ya, tidak bisa diutak-atik. Fixnya dari belakang, dikurang 18, bukan dari depan. Oke, kenapa? Karena memang disitulah ovulasi teman-teman. Lalu setelah dikurang 14 teman-teman, plus minus 2, minus 2 jadi 12, plus 2 jadi 16 teman-teman. Nah, kalau telur pas keluar hari 16, masa hidupnya adalah 1 hari, jadi 17 tambah 1, 17. Kalau misalkan masa hidup sperma 2 hari, ini harus dikurang jadi 1 teman-teman, dikurang 2 lagi jadi 10. Oke, jadi kita tidak boleh berhubungan di hari ke-10 sampai hari ke-17. Ini kalau 28 hari teman-teman. Nah, dari mana dapat dari dikurang 18 sama dikurang 11? Nah, inilah di sini. 10 sampai ke 28 itu kan bedanya 18 teman-teman. Ya. 17 sampai ke 28 bedanya 11. Jadi height terpendek dikurang dengan height dikurang 18 dan height terpanjang dikurang 11. Oke. Nah, sekarang teman-teman permasalahannya ada lagi. Dok, kan itu di height teman-teman ya, dikurang 18 itu dengan catatan masa hidup sperma 2 hari. Hari ke-10 tadi kita bicara. Ada kata hari ke-10 langsung senggama, hari ke-12 bisa keluar, bisa hamil dari mulai hari ke-10, bukan saat ovulasi aja ya kan? Karena masa hidupnya. Nah, itu dengan catatan masa hidup 2 hari spermanya. Ada beberapa penelitian teman-teman bilang gaya hidup yang sehat, makanan yang sehat, olahraga, itu sperma itu bisa meningkat kualitasnya teman-teman, bisa hidup 2-4 hari. Nah, bahkan di beberapa terakhir penelitian ada yang bilang sampai 5 hari, tapi kita bilang 2-4 hari lah teman-teman. Nah, disinilah mengapa ada satu buku yang berbicara bukan dikurang 18, dikurang 20. Karena patokan dikurang 18 itu dengan 7 hari kan, hidup spermanya kan 2 hari. Nah, kalau 4 hari dikurangnya 20 tambah 2 teman-teman. Jadi di sini angka kegagalannya bila digunakan secara teratur dan rutin dan teliti, itu kehamilannya 5 dari 100. Tapi bila digunakan sedikit agak ceroboh bisa sampai 12 teman-teman. Saya rasa semua sudah ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman menghitung, karena kita tahu kayaknya juga dalam waktu 2 minggu ini virus corona tidak selesai dengan mudah ya. Ya kita cukup berdoa dengan membantu pemerintah di rumah aja hashtagnya, itu sudah cukup membantu ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa video ini berguna, bermanfaat, banyak informasi penting, silahkan boleh dibantu support video ini dengan like, komen, atau share. Setiap komen pasti akan saya berusaha untuk menjawab ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi.